Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Di bulan yang baru ini, di awal tahun, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di pagi yang baik ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Kami sehat, kami diberkati. Ya Allah, kami rindu menaikkan pujian kami. Biarlah ini menjadi korban pujian syukur yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari pujikan dari awal, katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku
ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, Engkau Allah yang setia, Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Haleluya, ya la 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 masih, ya la 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 bo. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, ya la 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 masih, ya la 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 ba la ba la ba la ba, kini ya la la ba la ba la ba la ba la ba la ba la, sha la 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 masih. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mengimani lagu pujian ini bahwa kemenangan sudah disediakan bagi setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setiamu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami tidak mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami sehingga kami boleh mengerjakannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan tema berbuah di setiap musim. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada membuka Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada janji yang luar biasa di dalam pembacaan kita hari ini, yaitu di ayat yang ketiga. Di situ dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Lalu bagaimana kita bisa menerima akan janji Tuhan di mana setiap kita mengalami atau menerima buah kehidupan kita di setiap musimnya. Ciri orang yang menghasilkan buah di dalam kehidupannya di setiap musimnya, yang pertama coba kita lihat ayatnya yang ke-1. Itu dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi ciri orang yang pertama yang menghasilkan buah di setiap musim kehidupannya adalah tidak menuruti nasihat orang fasik dan hidup di dalam kebenaran. Artinya tidak berdiri di jalan orang berdosa. Sehingga saudara, yang dikerjakan, yang dilakukan di dalam kehidupannya itu tidak tergantung daripada apa perkataan orang buat hidupnya. Terutama orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Dan orang yang masih tinggal di dalam dosa. Orang yang akan menghasilkan buah adalah orang yang tidak tinggal bersama-sama dengan mereka. Artinya tidak bergaul dengan orang yang seperti itu. Mungkin kita bisa mengenal saudara. Mungkin kita bisa tahu. Tetapi kita bukan bergaul. Bergaul artinya tinggal bersama-sama. Senantiasa mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang berdosa. Ketika hidup kita benar-benar kita mau tidak bergaul dengan tipe atau karakter orang seperti ini, maka saya percaya seperti firman Tuhan katakan bahwa kita akan mengalami buah di setiap musim kehidupan kita. Ya, artinya bahwa kita juga mau hidup di dalam pertobatan, di dalam kehidupan yang baru. Ketika kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita mengambil langkah dibaptis, kita mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Sehingga kita diubahkan dari yang dulunya kita menjadi manusia yang berdosa, sekarang setelah mengenal Yesus, kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Manusia baru artinya manusia yang mau hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Manusia baru Tuhan ajarkan untuk kita hidup itu mengandalkan akan Tuhan. Di dalam Yeremia 17:7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau kita mau berbuah, mari jangan bergaul atau jangan mengadakan persekutuan dengan orang-orang fasik atau orang-orang yang berdosa. Tetapi biarlah setiap kita malah membawa mereka menjadi orang-orang yang mengenal akan Tuhan. Lalu yang kedua saudara, ciri orang yang akan mendapatkan hasil atau menghasilkan buah dalam kehidupannya. Yang kedua dikatakan, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, apa sebenarnya arti daripada pencemooh? Pencemooh adalah orang yang selalu menghina orang lain, orang yang berkata-kata buruk, orang yang berkata-kata jorok kepada sesamanya, orang yang senantiasa berkata-kata tidak baik tentang sesamanya, orang yang kerjaannya hanya mencemooh, mencibirkan bibir, menganggap remeh orang lain. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti pencemooh itu adalah orang-orang yang suka mencaci maki, orang-orang yang suka mencela orang lain, orang-orang yang suka mencerca, orang-orang yang sukanya mengutuk, orang-orang yang sukanya mencacat orang lain, orang-orang yang sukanya mengkritik orang lain. Itu dikatakan sebagai pencemooh. Ini artinya berhubungan dengan mulut kita. Firman Tuhan berkata, siapa menjaga mulutnya, dia akan menjaga kehidupannya. Ada juga firman berkata,
apa yang kita perkatakan, itu kita akan terima buah dari perkataan itu. Makanya hari-hari ini jangan bergaul dengan orang-orang yang pencemooh, orang-orang yang sukanya merendahkan orang lain. Tetapi bergaulah dengan orang-orang yang benar, yang merasa ya bahwa kita masih perlu banyak belajar. Berkumpullah dengan orang-orang yang bisa menghargai orang lain. Berkumpullah dengan orang-orang yang bisa mendorong orang lain untuk maju, yang bisa mengingatkan, bukan mencela, tapi mengingatkan saudara. Saya percaya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang benar, pasti hidup kita akan benar. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan, jangan ngopi bareng dengan orang yang pencemooh. Karena apa? Kalau kita suka ngopi bareng dengan orang yang pencemooh, maka itu juga akan menjadi seorang pencemooh. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita mari hari-hari ini waspadai pergaulan kita. Ya, jangan bergaul dengan pencemooh. Jangan merasa diri paling hebat, jangan merasa diri paling benar, jangan pernah merasa diri paling, kalau dalam bahasa rohaninya itu paling rohani, ya, sehingga kau memandang rendah orang lain. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan sendiri bahkan Dia yang adalah Allah mengosongkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Artinya di sini kita belajar menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, ciri yang ketiga daripada orang yang akan menghasilkan buah dalam kehidupannya, dikatakan bahwa yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang kesukaannya adalah bergaul dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika hidup kita ada di dalam firman Tuhan, ketika kita senantiasa membaca, ketika kita senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya maka firman kebenaran itu yang akan bekerja, yang akan menuntun, yang akan menjadi guidance, tuntunan bagi setiap kehidupan kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Langkah kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ketika itu sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang dikatakan akan menghasilkan buah pada musimnya. Artinya bahwa orang yang seperti itu akan senantiasa mendapatkan sari-sari kehidupan daripada Tuhan. Sehingga dia akan mengalami buah. Sekalipun mungkin orang lain kondisi dalam kekeringan, tetapi orang yang memiliki ketiga ciri tadi tidak berjalan menurut orang fasik, ya, tidak berada dalam kumpulan orang berdosa, kemudian yang tidak duduk dengan orang-orang yang suka mencemooh dalam kumpulan pencemooh, kemudian yang ketiga yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Maka saya percaya janji ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya ketika ketiga hal ini ada dalam hidup kita, kita akan jadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah menjadi tuntunan, menjadi rema buat setiap kita dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin.